wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, habis pulang sekolah nih, pada capek nih pasti ya. Iya. Oke, tapi menyempatkan waktu untuk datang ke konseling di pertemuan kedua pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak temanya tentang apa nih, teman-teman? Kepercayaan diri. Tentang kepercayaan diri. Nah, pada pertemuan kedua kali ini teman-teman bisa nih bercerita tentang inti permasalahan yang teman-teman rasakan tentang kepercayaan diri ini nih. Nah, mungkin mau dimulai dari siapa dulu nih yang mau bercerita? Kalau saya sih lebih ini ya, nggak percaya diri buat ngomong apa ya, bukan ngomong sih, presentasi itu, jadi masih kayak kelengkapan gitu. Nggak percaya dirinya pada saat presentasi itu masih kayak gugup mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Hampir sama sih, jadi ya saat presentasi ya itu ketika di depan bicara itu gugup Bu, karena nggak pede. Oke, hampir sama berarti ya permasalahannya sama kayak dia saat presentasi masih gugup seperti itu. Mungkin ada yang mau cerita lagi? Saya Bu, Ya, silakan. saya juga hampir sama sih Bu, kayak teman-teman kalau presentasi di depan itu gugup, mau ngomong tuh gugup. Oke, ini hampir sama semua ya Iya. permasalahannya ya. Oke, mungkin silakan Mbak Kamela nih. Kalau saya ya mungkin punya permasalahan yang sama ya Bu ya, sama kayak teman-teman. Tapi saya ada masalah lain tentang kepercayaan diri. Saya tuh kayak apa ya, nggak pede sama diri saya sendiri gitu. Gak pede sama dirinya sendiri seperti itu. Oke. Kayak insecure gitu. Insecure kayak gitu. Berarti permasalahannya yang beda dari yang lain ini cuma Mbak Kamela ya. Oke, dari ceritanya teman-teman tadi nih kan sudah dengar dari ceritanya masing-masing nih ya. Nah, menurut kalian nih masalah mana yang ingin kita bahas pada kali ini yang sekiranya tuh urgent gitu loh? Mau pilih masalah yang mana dulu nih? Kalau saya sih masalahnya Mbak Novela ya Bu, soalnya karena tadi insecure. Nah, insecure itu maksudnya kita nggak tahu yang seperti apa gitu loh Bu. Mungkin nanti juga ada yang relate sama teman-teman gitu. Oke, permasalahannya Mbak Novela. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi nih? Kalau saya juga menurut saya sih Mbak Novela ya Bu, karena kepercayaan diri itu kan kayak insecure itu mengganggu kayak keseharian kita gitu loh. Iya betul. Oke. Kalau Mbak Tabita sendiri? Sama sih. Kalau sama juga. Oke, sama juga Mbak Novela. Oke, kalau Mbak Novela sendiri gimana nih? Kan dipilih dari 3 teman ini, pilih permasalahannya Mbak Novela. Gimana nih menurut Mbak Novela? Ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman pada milih saya sih Bu. Saya ngikut. Oke, ngikut berarti permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini permasalahannya Mbak Novela ya. Oke, mungkin dari Mbak Novela bisa bercerita lebih lanjut nih. Jadi saya tuh insecure sama teman-teman saya, sama nilai saya juga sih Bu. Tepatnya nilai saya. Nah, karena saya mikirnya itu karena teman-teman saya itu mungkin ikut bimbel atau les yang bagus-bagus ya, sedangkan saya kan cuma ikut di sekolah di SMA itu. Jadi mungkin saya merasanya nilai saya jelek itu karena gara-gara saya mungkin gak ikut les gitu sih Bu. Jadi saya nggak pede teman sama mereka, soalnya nilai saya juga lebih rendah daripada mereka. Oke, jadi Mbak Novela ini merasa tidak percaya diri akan nilainya itu tadi ya dibanding teman-teman circle-nya, dan merasa bahwa nilai-nilai dari teman-teman circle yang tadi itu karena mungkin les di luar sekolah seperti itu, sementara Mbak Novela ikut yang di sekolah saja seperti itu ya. Oke, lalu
itu sudah mulai dari sejak kapan nih Mbak Nobel? Baru ini naik kelas 3 ini. Baru naik kelas Kan 3. ya kalau naik kelas 3 kan di sekolah kita kan ada bimbel sekolah, ada yang ikut bimbel luar itu loh, kayak apa yang gambar gajah itu Bu, oh Ganesha, GO sama mungkin Alpha Gamma atau Prima Gamma gitu sih. Oke, baru-baru ini ya berarti ya naik kelas 3 ini itu ya berarti ya. Oke, berarti kalau misalnya dari awal permasalahannya muncul nih sampai sekarang di sesi konseling pada hari ini, itu Mbak rasa insecure Mbak Novela ini meningkat atau sempat menurun nih? Meningkat terus sih, Meningkat terus. belum meningkat. Belum meningkat karena emang ya bimbelnya setiap hari seperti itu ya. Oke. Ya tadi kan Mbak Novela kan bercerita kalau misalnya Mbak Novela ini insecure terhadap nilai Mbak Novela. Dan di saat Mbak Novela ini insecure nih, mungkin ada perilaku apa yang ditunjukkan oleh Mbak Novela di saat insecure tadi? Saya menjauh sih Bu, pada waktu teman-teman saya cerita tentang kayak bahas nilai-nilai terus bahas bimbel-bimbelnya itu, saya kayak menyelewengkan diri, kayak pura-pura ke kamar mandi lama, terus ke kantin atau enggak ngobrol sama teman yang lain. Berarti saat Mbak Novela ini merasa insecure itu tadi, Mbak Novela milih untuk menjauh seperti itu, menjauh dari teman-temannya itu tadi. Oke, apakah hanya menjauh saja? Mungkin ada perilaku lain kayak gimana kayak gitu? Nangis sih Bu kalau pulang. Nangis kalau pulang. Berarti menjauh sama nangis saja kayak gitu. Oke. Oke, tadi kan Mbak Novela bercerita kalau misalnya Mbak Novela ini tadi menjauh dari teman-temannya seperti itu, lalu Mbak Novela ini menangis seperti itu ya, perilaku yang ditunjukkan oleh Mbak Novela. Nah, ada nggak misalnya kalau Mbak Novela ini cerita tentang permasalahan ini tadi ke orang tua Mbak Novela? Kalau cerita sih enggak ya Bu ya, karena kalau saya nangis di kamar tuh saya tutup dulu. Kalau mau tidur gitu loh nangisnya. Nangisnya kalau mau tidur saja, berarti orang tua nggak tahu ya kalau itu. Oke. Kalau mungkin dari teman-teman Mbak Novela sendiri, teman yang lain mungkin Enggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu juga. Oke, tadi kan Mbak Novela kan memiliki masalah kalau misalnya Mbak Novela ini insecure terhadap nilai Mbak Novela ini tadi. Nah, kita kembali ke insecure terhadap nilai Mbak Novela tadi ini ya. Apakah Mbak Novela ini sudah melakukan usaha untuk sekiranya memperbaiki nilai Mbak Novela itu tadi? Gimana kayak gitu? Belum sih, Belum ada. Nah, oke. Mungkin dari teman-teman tadi nih ya, dari ceritanya Mbak Novela yang insecure terhadap nilainya teman-temannya itu tadi dikarenakan merasa bahwa teman-temannya itu les di luar sekolah, sementara Mbak Novela ini hanya les di sekolah saja. Akan tetapi upaya yang dilakukan Mbak Novela ini tadi tidak ada. Apakah ada teman-teman yang pernah merasakan permasalahan yang sama? Kalau saya ya Bu, kalau saya sih belum pernah ya merasakan seperti itu. Tapi mungkin ini sih saya mau saran aja buat Mbak Novela. Mungkin ini ya, pastinya kalau kita udah di dalam circle itu pastinya udah deket kan ya temenannya ya. Jadi kita buang malu aja sih, kayak kita ikut nimbrung aja, ikut belajar juga gitu loh Bu. Soalnya saya sendiri juga kalau misalkan nggak bisa itu langsung tanya ke circle dulu pastinya ya, yang deket, bukan teman-teman yang teman kelas yang lain. Jadi saya ya pede aja gitu, berani tanya gitu loh Bu. Kalau misalkan saya itu nggak bisa, minta tolong ajarin lah ininya. Gitu sih kalau saya. Oke, kalau dari bahwa kayak minta tolong ajarinya ke circle dulu itu tadi itu ya. Oke, mungkin dari yang lain ada yang pernah kayak sama mungkin permasalahannya? Kalau dari saya sih belum pernah ya Bu ya. Belum pernah kayak gitu. Mungkin dari Mbak Tabita? Kalau saya sih belum pernah juga. Belum pernah juga. Nah, tadi kan upaya yang dilakukan Mbak Novela itu tadi kan tidak ada. Menurut teman-teman sendiri ini tadi itu upaya yang dilakukan
eh, sudah cukup efektif atau mungkin tidak efektif sama sekali nih, nah kan terhadap untuk mengatasi permasalahannya monokel ini tadi. Tidak efektif sama sekali. Tidak efektif, tidak efektif sama sekali. Menurut teman-teman, kira-kiranya ada nggak perilaku yang ada sarannya, mungkin ada yang perilaku efektif yang bisa dilakukan monokel itu yang seperti apa? Kalau dari saya ya itu tadi ibu saya bilang buang malu aja. Maksudnya kita apa ya, kita sadar diri juga kalau kita nggak bisa gitu ya ibu. Jadi kita benar-benar minta tolong ke teman. Pastinya kalau udah teman dekat kayaknya bisa menghargai gitu loh bu. Kalau kita itu nggak bisa pasti mereka juga mau ngajarin gitu. Gitu sih. Oke, berarti buang malu saja kayak gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Mungkin dari saya Bu, tadi sarannya cukup bagus. Mungkin ditambah lagi mungkin kata Novel tadi kan dia hanya ikut lesnya yang di sekolah. Mungkin di rumah ya Mbak Novel ngapain? Mungkin bisa di rumah itu belajar juga. Jangan hanya mengandalkan yang di sekolah. Oke, dari sarannya Mbak tadi di rumah mungkin juga ikut belajar juga, tidak hanya mengadakan di sekolah. Ada yang lain mungkin? Kalau dari saya sih dari bawah sama Mbak Tabita tadi sudah benar. Cuma buat mengatasi sama temannya ya, jadi pada menjauh lebih baik kembali seperti semula aja gitu. Nanti kan bakal apa ya, dapat ilmu baru gitu loh sama teman. Jadi jangan takut buat apa ya, temennya menjauh gitu karena nggak lesnya sama, nggak apa-apa. Oke, dari statement Mbak Dia tadi itu kan kayak jangan menjauh dari teman-teman tadi. Mungkin nanti kalau misalnya jangan menjauh itu kayak bisa saling mengajari satu sama lain gitu ya, seperti apa yang dikatakan bahwa tadi juga kayak gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Novela tadi, mana Mbak Novela ini tadi itu merasa insecure terhadap nilai Mbak Novela tadi dengan teman-temannya karena merasa bahwa Mbak Novela ini hanya ikut les di sekolah saja, tetapi teman-temannya itu juga ikut les di luar saja, seperti itu. Nah, lalu upaya yang dilakukan Mbak Novela tadi kan tidak ada. Nah, lalu perilaku yang dilakukan Mbak Novela tadi juga kayak justru menjauh dari teman-temannya ini tadi, juga lebih memilih untuk kayak menangis seperti itu. Lalu dapat saran juga dari teman-temannya harus melakukannya seperti apa. Nah, lalu Mbak Novela mengikuti konseling ini waktu bertujuan untuk apa nih Mbak Novela? Untuk apa ya bu ya, biar saya tuh nilai saya tuh sama kayak teman-teman saya gitu loh bu, nggak makin menurun tapi makin naik sama seperti teman-teman saya yang notabene les di tempat yang bagus, Nilainya makin naik sama seperti teman-temannya. biar saya tuh nggak malu gitu. Oke. Kumpul sama mereka. Oke, sebelumnya Mbak Novela belajar juga nggak di rumah sekiranya? Jarang sih bu, kalau ada PR aja, Kalau ada PR aja, sama kalau mau ada uprak gitu. sama kalau mau ada oprak aja. Berarti itu kalau belajarnya itu dari jam berapa tuh kira-kira? Kalau saya belajar itu malam bu, karena saya kan 7:30 itu ngaji ya bu ya, pulangnya itu 9:30, jadi ya mungkin jam-jam 10 gitu sih. Jam-jam 10 itu baru bisa belajar karena baru selesai ngaji itu tadi gitu ya. Oke. Kalau dari pulang sekolah sendiri apa yang dilakukan Mbak Novela setelah pulang sekolah? Rebahan sih bu, karena kan udah setengah hari di sekolah duduk terus capek bu, jadi ya saya pulang tuh rebahan, main HP terus mandi terus rebahan lagi, bentar nunggu isya terus gitu berangkat. Berangkat juga sih.
Oke, ini tadi kan kan bercerita kalau misalnya memiliki tujuan untuk mengubah diri Mbak Nabila supaya sama dengan teman-temannya itu tadi ya. Tapi yang dilakukan Mbak Nabila adalah jarang belajar di rumah, lebih milih kayak bahan sama scroll HP seperti itu. Nah, menurut teman-teman itu efektif tidak sesuai tidak dengan tujuan yang ingin Mbak Nabila capai? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau misal tidak, kira-kira apakah ada nih cara efektif yang bisa dilakukan oleh Mbak Nabila itu tadi? Kalau dari saya tadi kan Mbak Nabila mengatakan ini baru sempat belajar itu jam 10. Nah itu mungkin bisa dirubah sih Bu, di pulang sekolah tapi nggak langsung gitu loh, mungkin sore harinya itu nyicil meskipun nggak lama tapi setidaknya nyicil beberapa gitu loh Bu. Terus kalau memang dirasa kayak bosen gitu ya belajar sendirian, mungkin bisa ngajak teman-temannya juga, karena tadi kan mereka juga merasa ini kan insecure sama teman, kalau sama teman-temannya, kalau teman-temannya itu les yang bagus sama mereka yang di sekolah. Nah nanti juga bisa ini sih saling apa ya, sharing gitu loh Bu, karena menurut saya kayaknya hampir sama deh materinya dari les bagus sama di sekolah. Pastinya sekolah itu juga cari ini loh kolaborasi apa ya, bimbel-bimbel gitu loh Bu. Gitu loh kalau dari saya. Oke, mungkin ada saran yang lain mungkin? Mungkin dari saya Bu, untuk novel ya Gitu saya dulu aja ya. Maaf kalau nyela. ke angkat tangan aja. Iya, maaf ya kalau nyela ya. Aku Kalau menurut saya sih dikurang-kurangin aja ya buat main handphonenya sama sekolah-sekolahnya ya. Lebih ditambah lagi buat jam belajarnya gitu aja sih. Ditambah lagi jam belajarnya sama mengurangi scroll HP-nya itu tadi ya. Oke, mungkin ada saran tambahan lagi? mungkin kalau dari saya Bu, mungkin tuh novel ya sama kayak saran teman-teman tadi, kurangi main handphonenya, kurangi main rebahannya, mungkin bisa mungkin awal-awal ya mungkin belajarnya cuma 1 jam gitu. Ya yang penting konsisten aja. Oke, dari Mbak Novela sendiri. Nah, tadi kan sudah ada saran nih dari teman-temannya, dari Mbak Hawa sendiri mungkin bisa dimulai dari di saat pulang sekolah, tapi mungkin tidak langsung, mungkin bisa kayak mandi dulu atau gimana baru bisa belajar, daripada rebahan itu tadi sama seperti sarannya Mbak Dia, daripada rebahan sama scroll tadi mungkin bisa waktunya bisa dibuat belajar, daripada waktunya di malam hari sekitar jam 10 malam itu tadi. Lalu saran dari Mbak Tabita juga mungkin bisa dimulai dari 1 jam aja untuk belajar itu tadi, asal konsisten. Sama tadi kan Mbak Novela juga bilang kalau misalnya Mbak Novela ini kan menjauh dari teman-temannya, mungkin di sini tuh kayak ada kesempatan buat Mbak Novela untuk kembali deket nih sama temen-temennya, kayak mungkin bisa ajak temen-temennya buat belajar bareng kayak sarannya Mbak Hawa tadi, sehingga kayak bisa belajar sama satu sama lain. Nah, menurut Mbak Novela ini gimana nih? Mungkin saya makasih ya teman-teman udah ngasih saran-saran yang mungkin akan saya coba sih. Mungkin akan mencoba. Mungkin Mbak Novela bisa membuat jadwal nih 1 hari dimana mungkin setelah pulang sekolah nih Mbak Novela ingin melakukan apa mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Ya boleh Bu. Oke, silakan. Mungkin langsung dulu. Ya langsung aja nggak apa-apa. Kayak mungkin pulang sekolah kan jam 3 ya. Itu mungkin saya pulang perjalanan setengah jam kalau nggak macet ya Bu ya. Kalau macet biasanya 1 jam, karena kalau saya naik sepeda motor tuh
Jadi mungkin di rumah mandi-mandi dulu, mungkin kalau lapar ya makan dulu. Terus habis gitu mungkin setengah jam itu, setengah limaan itu mungkin saya bisa mulai belajar sampai nunggu waktu azan sih. Dari setengah 5 itu tadi bisa mulai belajar nunggu waktu azan seperti itu ya. Azan kan mungkin sekitar jam setengah 6 gitu ya. Jam 6 gitu ya. Mungkin bisa dimulai 1 jam seperti itu ya. Oke, dari permasalahannya Mbak Nabila tadi yang insecure terhadap nilai dengan teman-temannya itu tadi, karena kan begitu kalau misalnya teman-temannya juga les di luar, sementara Mbak Nabila hanya les di sekolah saja, sehingga membuat Mbak Nabila ini menjauh dari teman-temannya, menangis juga. Dan Mbak Nabila ini ingin agar nilai Mbak Nabila ini sama seperti teman-temannya itu tadi, dengan melakukan penjadwalan gimana sehabis pulang sekolah mungkin bisa kayak mandi dulu atau gimana, dimulai dari setengah 5 mungkin belajarnya supaya tidak malam-malam, atau dengan cara mengajak teman-temannya juga agar bisa mengajari satu sama lain, seperti itu yang masalah ya. Nah, mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu sampai di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih tetap untuk mengevaluasi permasalahannya Mbak Nabila nih ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya masalah yang hampir bersama kayak Mbak Nabila, juga bisa melakukan jadwal yang sudah Mbak Nabila buat itu tadi. Sehingga mungkin Ibu tutup sampai di sini dulu konselingnya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, sudah ada Ibu. Tidak ada. Oke, Ibu tutup konselingnya sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum